Yakinlah bahwa peluang emas menuju Piala Dunia akan terus diimbangi generasi emas skuad Garuda yang kini terus di-upgrade PSSI. Federasi tidak henti meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia, terutama di 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika, Meksiko, yang menjadi edisi pertama World Cup dengan format baru 48 negara. Dan Erick Thohir tidak ingin menyiakan kesempatan itu. Makanya beberapa hari ini Erick Thohir terus habis-habisan memoles timnas Indonesia sekuat mungkin. Australia dan Bahrain pun ketar-ketir. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terima kabar baik dari segala sisi jelang debut. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan bergulir pada akhir Maret mendatang. Skuad yang bakal dibesut Patrick Kluivert itu pun memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Salah satu faktornya adalah Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga di klasemen grup C dengan torehan 6 poin. Timnas Indonesia hanya berpaut 1 poin dari Australia yang menduduki urutan kedua atau batas akhir untuk lolos ke putaran final. Namun selain itu juga ada 3 alasan lain yang akan menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia. Situasi demikian bakal membuat Australia dan Bahrain ketar-ketir dan mengancam eksistensi mereka ke turnamen paling bergengsi di dunia itu. Timnas Indonesia dapat 3 kabar baik, Australia dan Bahrain makin terancam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahan kekuatan Timnas Indonesia dipastikan bakal mendapatkan tambahan kekuatan ketika bersua Australia dan Bahrain proses naturalisasi oleh Romaini. Oleh Romaini pun dijadwalkan bakal mengambil sumpah WNI pada Sabtu pekan ini di London, Inggris. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Untuk sumpah, pemerintah sudah menyiapkan jadwal pada 8 Februari. Ole bisa bermain memperkuat Timnas Indonesia di tanggal 20 dan 25 Maret mendatang. Selain itu, monster gol lokal Kluivert bakal sumringah karena salah satu pemain langganan Timnas Indonesia di sektor penyerang bisa bersaing di tengah gempuran legion asing di kompetisi Liga 1. Sosok yang dimaksud adalah Egy Maulana Fikri. Ex-penggawa Lesia Gdansk itu dalam performa terbaik yang terlihat lewat koleksi 9 golnya. Egy pun menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk daftar 10 besar top skor Liga 1 musim ini. Alhasil, performa apik Egy pun bakal menambah daya gedor Timnas Indonesia khususnya saat bersua Australia dan Bahrain. Performa apik Para pemain abroad Timnas Indonesia tengah mendapatkan banyak sorotan positif di pentas internasional, mulai dari Kevin Dix, Jay Izzes, hingga Calvin Verdong. Dix memecahkan rekor sebagai satu-satunya pemain asal Indonesia yang berkiprah di liga terbaik Jerman Bundesliga. Di sisi lain, Jay Izzes selalu menjadi andalan di lini belakang Venezia. Kluivert juga bakal semakin tersenyum setelah melihat performa Verdong. Bek sayap keturunan Aceh itu masuk dalam kesebelasan atau tim terbaik Liga Belanda edisi Januari 2025. Hal ini pun menjadi kabar baik yang sangat baik bagi Timnas Indonesia jelang menghadapi Australia dan juga Bahrain. Keputusan PSSI hebohkan ASEAN. Media Vietnam mulai ingatkan Thailand kalau Timnas Indonesia saat ini. Media Vietnam dihebohkan dengan keputusan terbaru PSSI yang dianggap membuat Timnas Indonesia semakin berbahaya. Keputusan PSSI untuk Timnas Indonesia ini dinilai merupakan ancaman besar bagi tim-tim di ASEAN atau Asia Tenggara. Meskipun Vietnam merupakan juara Piala AFF 2024 serta pernah kalahkan Timnas Indonesia saat masih dilatih Shin Tae-yong, rupanya mereka tetap menganggap skuad Garuda sebagai ancaman besar. Lantas apa yang membuat keputusan PSSI kali ini dianggap sebagai ancaman besar bagi ASEAN? Akhir-akhir ini PSSI memang terlihat sibuk memperkuat Timnas Indonesia, terutama pada Timnas Indonesia Senior yang akan menjalani 4 laga yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Target Timnas Indonesia sudah sangat jelas, yaitu lolos ke Piala Dunia. Tak heran jika PSSI langsung melakukan gerak cepat dengan mendatangkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Tidak hanya Patrick Kluivert, juga ada nama-nama legenda Timnas Belanda yang didatangkan untuk memperkuat tim pelatih. Selain itu, proses naturalisasi pemain pun juga dikebut agar bisa tampil mulai Maret mendatang. Media Vietnam memang menganggap PSSI masih akan menjadikan proyek naturalisasi sebagai strategi untuk menguatkan kualitas pemain Timnas Indonesia. Jelas saja, Timnas Indonesia masih giat menggalakkan strategi naturalisasi dengan lebih menitik beratkan pada kualitas masing-masing pemain. Tulis media Vietnam Soha, seperti dilansir dari tvOneNews.com.
Bahkan menurut media Vietnam, sudah saatnya tim-tim ASEAN mulai belajar dari apa yang dilakukan PSSI untuk membangun timnas Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai peringatan agar waspada dengan timnas Indonesia. Langkah yang diambil oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia ini juga bisa membuat para pesaing di daerah termasuk timnas Vietnam dan Thailand harus belajar secara seksama dan bersikap sangat waspada. Keputusan PSSI untuk terus mendatangkan pemain naturalisasi baru pun mendapat sorotan media Vietnam. Setelah menyaring sejumlah kandidat, timnas Indonesia memilih oleh Romani, tim Henry Victor Gaipan, dan juga Dion Wilhelmus Edemark, tulis media Vietnam. Tidak hanya pemain, media Vietnam juga menyoroti rumor kedatangan legenda Ajax untuk menjadi direct timnas Indonesia. Selain ketiga pemain tersebut, Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI mengundang Simon Tahamata, legenda klub Ajax, untuk menjadi direktur teknik tim nasional Indonesia. Diketahui, sosok ini memang memiliki hubungan cukup dekat dengan Presiden PSSI Erick Thohir. Dua langkah terbaru dari PSSI ini membuat media Vietnam ketar-ketir. Langkah baru Indonesia membuat tim Vietnam dan Thailand sangat waspada. Selain memiliki direktur teknik yang merupakan legenda Ajax, tim Indonesia juga hendak memperkuat 2 bintang lagi untuk berlaga di SEA Games ke-33. Ya, Erick Thohir menegaskan setiap pemain yang ingin membela timnas Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dan bangga dengan tanah air. Dalam unggahan Instagram pribadinya mengutip pada Selasa 3 Februari, Erick Thohir menuliskan, seluruh pemain yang membela timnas harus punya ikatan nasionalisme yang kuat dan bangga dengan tanah air Indonesia. Selain itu, ia juga meminta Jay Itzes dan kolega untuk bermain dengan totalitas penuh di setiap pertandingan. Bermain sepenuh hati, berjuang hingga akhir dan selalu memberikan yang terbaik demi lambang Garuda di dada. Pernyataan Ketua Umum PSSI itu menjadi sinyal kuat hanya pemain yang benar-benar berkomitmen dan memiliki loyalitas tinggi yang akan mendapatkan tempat di skuad Garuda. Timnas Indonesia harus memanfaatkan laga melawan Australia dan Bahrain untuk mendapatkan minimal 4 poin. Hal itu guna memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan para supporter Garuda dan persiapan mantan Patrick Kluivert juga bisa membantu timnas Indonesia mencetak sejarah, terutama dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya.